Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketemu lagi dengan Teacher Eva. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar materi pelajaran PTV. Sebelumnya tolong disiapkan dulu ya alat-alat tulisnya. Kemudian ayah dan bunda juga bisa menemani Ananda dalam belajar. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Ya, mari kita awali belajar kita hari ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini kita belajar PTH tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dalam tajwid ya, ada dinamakan dengan hukum bacaan. Nah, sebelumnya apa sih ilmu tajwid itu? Ada yang sudah tahu? Iya, benar sekali. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara dalam membaca Al-Quran. Sedangkan belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Nah, dalam membaca Al-Quran itu kita harus baik dan benar, kemudian sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, itu hukumnya wajib. Jadi harus sesuai dengan ilmu tajwid. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada idhar halqi, kemudian yang kedua ada idgham. Nah, di sini idgham itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Ada yang dinamakan dengan idgham bi gunah dan yang kedua idgham bila gunah. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan iqlab. Kemudian yang keempat ada hukum bacaan ikhfa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu idhar halqi. Ada yang sudah tahu apa itu idhar halqi dan seperti apa cara membacanya? Ya, mari kita belajar bersama-sama ya. Idhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari idhar halqi itu sendiri. Kemudian cara membacanya dengan dibaca terang atau jelas. Hurufnya berjumlah 6, yaitu ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho. Nah, untuk contohnya yaitu yang pertama ada yan, hau, na. Nah, jadi dibaca jelas ya, yan, hau, na. Nah, di sini dalam bacaan tersebut kenapa dinamakan idhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Kemudian yang kedua ada bacaan min, min. Nah, jadi dibaca jelas ya, min itu ya, nggak boleh ming ya, jadi harus jelas min, min. Ini dibaca jelas karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, yang mana huruf ain termasuk salah satu dari idhar halqi. Kemudian ada lagi contoh jannatin aliyatin. Nah, di sini ada kasroh tanwin bertemu dengan ain. Kemudian ada ghafurun halimun. Di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan ha. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang
idgham. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, idgham di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan dengan bigunnah dan ada juga yang dinamakan dengan bila gunnah. Nah, nanti kita pelajari satu per satu. Kita mulai dari idgham bigunnah. Idgham bigunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah ini hurufnya itu ada 4, yaitu ada ya, nun, mim, dan waw. Yang biasanya terkumpul pada lafaz yanmu. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam mengingat huruf idgham bigunnah, ingat kata yanmu, yaitu hurufnya ada 4, ada ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian cara membacanya bagaimana? Yaitu cara membacanya dengan masuk ke huruf idgham bigunnah, namun dengan disertai dengung. Contohnya yaitu mayyu'minu. Nah, jadi bukan man yu'minu ya, jadi membacanya dimasukkan ke huruf idgham bigunnah, mayyu'minu. Nah, ini karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu an-nafsin. Dibaca idgham bigunnah karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, huruf nun ini termasuk salah satu dari huruf idgham bigunnah tadi. Kemudian ada lagi rahmatan wa ilman. Nah, ini ada fathah tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke idhar wajib. Nah, idhar wajib ini masih ada kaitannya ya dengan idgham bigunnah. Kenapa? Karena huruf dari idhar wajib ini tidak beda jauh dengan huruf idgham bigunnah. Idhar wajib yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah tetapi dalam satu kata. Nah, makanya disebut dengan idhar wajib tadi ya. Cara membacanya jelas atau terang. Jadi cara membacanya tidak sama dengan cara membaca dari idgham bigunnah tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya yaitu ada kata sin wa nun. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan wawu. Nah, wawu tadi termasuk idgham bila gunnah ya, huruf idgham bila gunnah. Namun di sini tidak didengungkan, tapi dibaca jelas karena nun sukun dan wawu ada dalam satu kata. Jadi bacanya bukan siwanun, tapi dibaca swinwanun. Kemudian ada lagi winwanun. Itu karena ada nun sukun bertemu dengan wawu dalam satu kata. Kemudian ada dunya dan ada lagi bunyanun. Di mana dalam dua kata ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Yang berikutnya yaitu ada idgham bila gunnah. Apa sih idgham bila gunnah itu? Nah, idgham bila gunnah itu merupakan jika nanti ya ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf dari idgham bila gunnah itu sendiri. Hurufnya ada 2 berupa lam dan ro. Kita ulangi ya, hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Kemudian cara membacanya masuk ke huruf
idgham bila gunnah namun tanpa disertai dengung. Kemudian contohnya yaitu ada kata ghafurur rahimun. Ya, dibaca ghafurur ya, bukan ghafurun, bukan ya. Jadi tidak ada dengungnya. Jadi langsung ghafurur rahimun. Di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan ra. Kemudian juga ada millatunka. Di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham dengan materi kita hari ini yaitu tentang hukum bacaan, nun sukun dan tanwin. Khususnya tentang idhar halqi, idgham. Idgham di sini ada dua, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian juga ada idhar wajib. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, tugas dari Teacher Eva yaitu berikut ini. Jadi nanti dibuka halaman 42 sampai halaman 44, yaitu pada latihan soal atau tamrinat. Nanti yang dikerjakan poin A. Nah, sekian belajar kita hari ini. Jangan lupa tugas dari Teacher Eva dikerjakan ya. Kemudian diupload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Pesan Teacher, selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu keluar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak 1 meter, sering cuci tangan dengan sabun, kemudian jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.